Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan Mbak, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan di zaman Mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas salah satu kasusnya temen sampean Mbak. Tapi iki kasus sebenarnya sekitaran setengah bulan yang lalu, karena aku lupa bahasnya, dan kemudian banyak sekali kasus-kasus baru. Jadi kasus ini agak tertunda, walaupun agak lama, nggak masalah ya Mbak ya, karena iki banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Mbak iki. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, silakan disimak video ini sampai habis hanya di channel ini. Oke, jadi Mbak iki bekerja di negara Hong Kong. Ya PRT lah, PRT Indo yang bekerja di negara Hong Kong. Dan Mbak iki kerjane lumayan lama Mbak, yaitu sekitaran 6 tahun di majikan yang sama. Jadi cukup lama ya Mbak ya. Nah Mbak iki harus mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminit, sekaligus dilaporkan oleh majikannya Mbak, karena dia iki telah menodai kepercayaan majikannya. Menodai yang bagaimana sih Kok ada istilah menodai? Oke, gini ceritanya. Seperti biasa nih, seperti kawan-kawan yang lain memiliki hutang bank. Hutang bank iki positif ono, negatif yang paling akeh. Dan ketika kawan-kawan hutang bank melebihi batas gaji sampean, ya seperti ini Mbak. Ada di mana kawan-kawan sampai melakukan penipuan terhadap kawan sendiri ataupun penipuan terhadap majikan Anda, perkarane hutang bank melebihi dari batas gaji Anda, atau bahkan sampai tuh melakukan pekerjaan secara ilegal di negara Hong Kong. Bahkan Anda sampai jual beli serbuk-serbuk haram di negara Hong Kong, perkarane sampean butuh uang tambahan karena gaji Anda tidak mencukupi untuk membayar bank. Anda melakukan pencurian di luar ketika libur kuwi juga ada. Nah kalau Mbak iki karena dia hutang kuwi melebihi dari gaji dia, alhasil setiap bulan tidak ada sisa gaji dia, karena semuanya kui buat bayar bank. Kasus seperti ini banyak loh dialami oleh teman-teman juga Mbak Iki seperti itu. Ketika dia kui nggak ada sisa dari gajinya dia, terus bagaimana kalau dia beli softtek, bagaimana kalau dia beli handbody, bagaimana kalau dia nanti ke pasar, terus pasti kan yo melek toh Mbak, pengen beli apa, kemudian pengen jajan apapun itu. Tapi tiba-tiba dia tuh mikir, oh iya nggak punya gaji, nggak punya uang karena gajinya habis buat bayar bank, terus ngempet. Tapi karena ada dorongan kuat banget, sampean pengen beli nih, kemudian kebutuhan untuk beli softtek, handbody, sampo, dan liburan sampean, akhirnya sampean melakukan banyak hal, termasuk seperti Mbak Iki ngentit. Jadi dia itu maling duitnya majikan 100, 200, kemudian belanja pun juga dientet 20, 50 seperti itu Mbak. Karena dia tuh keseringan ngentet duit 100, 200, kemudian uang belanja, lama kelamaan akhirnya majikan mengetahui kalau Mbak Ekui juga sering ngentet duit. Jadi tukang maling sampai bose tahu karena saking seringnya Mbak. Tapi memang ada seperti ini, mereka ngentet duit lah, uang belanja ataupun uang-uang yang berserakan di meja-meja bose kerja, atau mungkin di lemari bose ataupun di saku bose. Ada yang dimana ketika mengetahui uang nih, ya temukan di beberapa laci bose, kemudian saku bose. Ada yang tidak mengembalikan karena apa? Dia kekurangan duit tadi, uangnya buat bayar bank, bahkan dia tidak ada sisa sama sekali.
Mbak iki akhirnya ketahuan ketika dia iki melakukan penipuan maling uang bose. Jadi karena bose iki nggak suka ditipu, nggak suka orang yang kerja sama dia kuiki menipu, menghilangkan kepercayaan bose. Akhirnya bose nggak terima, kemudian bose iki melaporkan perkara ini ke kantor polisi, Mbak. Jadi nggak terima kuwi lho. Walaupun kuwi cuman 100, 200, bahkan $5, kalau sampean ngambil sesering mungkin, bos itu bisa nggak terima, yang akhirnya kalau nggak terima bisa melaporkan ke kantor polisi. Ini bukan masalah seberapa besar nilai uang yang sampean ambil, tapi ketika sampean kuwi menodai kepercayaan majikan sehingga majikan kuwi tidak menyukai, sehingga majikan tuh mengambil sampean seperti mengambil benalu, yang dimana sewaktu-waktu sampean bisa melakukan kejahatan di dalam rumah dia karena perkara nih sampean butuh duit. Ya karena itulah majikan langsung melaporkan Mbak Eki ke kantor polisi, yang akhirnya Mbak Eki ditahan di kantor polisi perkarane maling duit tadi. Walaupun dia harus menunggu persidangan. Apakah nantinya kasusnya Mbak Eki bakal diteruskan sampai ke pengadilan? Nah, ini yang kita tidak ketahui. Intinya dari kejadian ini sampean harus belajar, Mbak. Tidak melarang kalau sampean hutang bank, tapi masalahnya kalau sampean hutang bank melebihi batas gaji, sampean pasti di negara Hong Kong kuwi bakal pusing bagaimana caranya dapat tambahan uang untuk membayar kekurangan dari hutang bank tadi. Contohnya ada yang kerja part time, ada yang sampai jualan. Wis mending nek sampean pinter masak, pinter jualan. Sampean nek dapat orang yang mempekerjakan sampean untuk part time mending. Tapi bagaimana mbak-mbak yang nggak punya skill memasak atau mungkin skill bagaimana mencari majikan-majikan sementara untuk part time setiap minggunya? Secara otomatis ya sampean melakukan itu, mencuri barang milik orang lain ketika libur. Dan kuwi sering banget kan kejadian di Mongkok. Kemarin juga seperti itu. Ada salah satu temannya kita, kuwi juga gitu, Mongkok belanja lihat barang, ternyata dompetnya dia kuwi diambil. Dan kuwi yang ngambil kuwi sesama orang Indonesia juga. Saya ngomong ya utang bank iki hak masing-masing, ya bener sih hak masing-masing, Mbak. Tapi lek sampean utang bank melebihi batas ya kuwi kawan-kawan di negara Hong Kong takutnya iki bikin ulah. Salah satunya ya kuwi contohnya Anda mencuri barang milik majikan, mencuri uang majikan, kemudian Anda kadangkala ada yang curi perhiasan majikan kemudian digadekan, kuwi kan awalnya atau dimulai dari hutang bank yang melebihi batas, sampean nggak bisa membayar, dan kemudian sampai utang rentenir. Nah, rentenir kuwi sama utang 1.000 bisa jadi mengembalikan 3.000. Ya sama apa nggak mumet pindu. Apalagi kalau sampai rentenir itu sudah pakai dokumen Anda sebagai jaminan. Nah, stres apa ora sampean? Terus wayai sampean extend visa, ternyata paspore sampai kui ditahan oleh rentenir. Akhirnya bosnya mengetahui sampean ki utang bank, paspore dibuat gadai, kemudian bosnya marah, akhirnya melakukan pemutusan kontrak kerja sama sampean. Terus sampean akhirnya dikasih surat perjalanan laksana paspor oleh KJRI, akhirnya sampean pulang. Terus hutang banknya belum selesai, akhirnya orang rumah kui juga dikejar-kejar bank yang tidak bisa sampean bayar dari Hong Kong. Nah kan stres kan dadine, sampean stres, Mbak. Jadi itu kenapa setiap kita bahas masalah hutang bank, channel ini selalu bilang sampean lek utang bank ojo sampai melebihi dari batas gaji Anda. Lek perlu nggak usah hutang bank, tapi lek sampean butuh duit ya nggak bisa loh sampean nggak utang bank, ya kan, seperti itu. Seandainya sampean ki contoh nanti mau beli sawah atau mungkin memperbaiki rumah,
secara otomatis sampean butuh biaya yang banyak, akhirnya utang bank. Iki juga ada kasus seperti teman aku juga. Jadi dia itu membuat rumah gede banget Mbak, memang gede banget. Jadi dia itu sampai tingkat Mbak, sampai tingkat 2 kalau enggak 3. Besar banget dia bikin rumah. Tapi masalahnya uang itu didapat dari hutang bank. Jadi utangnya dia itu muter. Selain dia utang bank di beberapa tempat, dia juga ternyata hutang bose. Jadi dia itu gaji 8.000, mending Mbak gaji 8.000, dia iki nyarutang majikane, kemudian nyarutang bank. Tapi kan stres Mbak, stres karena masalah hutang bank sebesar itu. Ya maksudku, ngapain kamu bikin rumah besar tapi kamu stres mikirin bayar bank, stres mikirin bayar majikan. Terus sampai saat ini rumahnya juga belum jadi karena saking besar yaitu hak sampean. Tapi sekali lagi tolong mbak-mbak semuanya kui untuk benar-benar difikirkan secara matang masalah ini, jangan sampai Anda iki gegabah akhirnya sampean pikirane ngendeng, pikirane banter, engkau stres, engkau sakit, akhirnya pulang ke kampung halaman karena menanggung beban hidup sampean yang menumpuk masalah hutang bank dan kui nggak lunas. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi iki cuma saran aja, semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.